membahas tentang soal-soal perpindahan kalor ya. Setelah di konten sebelumnya kita membahas tentang perpindahan kalor dengan rumus dan persamaannya. Nah, dari bekal tersebut mudah-mudahan pada saat kita membahas tentang soal-soal kalor ini akan lebih mudah memahaminya. Oke, untuk mempersingkat waktu dan menghemat kuota, kita langsung saja ke soalnya. Baik, ini soal yang pertama. Di soal ini disajikan beberapa pernyataan. Nah, dari semua pernyataan ini kita tinggal memilih mana saja pernyataan yang benar. Kalau kita lihat pertanyaannya atau kita lihat wacana mulai dari kalimat yang pertama, begini, besarnya kalor yang mengalir per detik melalui suatu bahan logam. Nah, berarti ini membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi, karena yang dibahas adalah bahan logam, di mana bahan logam itu termasuk zat padat dan zat padat itu masuknya ke perpindahan kalor secara konduksi. Nah, mana pernyataan yang benar? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus paham atau kita harus hafal rumus perpindahan kalor secara konduksi. Kita lihat persamaannya ya. Nah, ini dia persamaannya ya, yang tadi kan yang di konten sebelumnya kan, bahwa perpindahan kalor secara konduksi rumusnya adalah K kali A kali delta T per L. Nah, dari kalimat matematis ini kita bisa membuat pernyataan-pernyataan. Nah, kita lihat keterangannya. H itu adalah kalor yang mengalir, K itu adalah konduktivitas termal, kemudian A itu adalah luas penampang, kemudian delta T perbedaan suhu antar ujung logam, kemudian L panjang logam. Nah, dengan demikian besar kalor yang mengalir pada suatu logam. Nah, itu kan pertanyaannya ya dari soal ini. Pernyataan yang benar untuk meningkatkan laju perpindahan kalor secara konduksi adalah, nah, dengan kita hafal dan tahu rumusnya, maka kita bisa mengerjakan soal ini. Nah, apa saja dari rumus yang kita ketahui ini, ya, dari rumus yang kita pahami ini, apa saja di pernyataan-pernyataannya, nah, gitu ya. Pertama, kita lihat K kali A kali delta T per L. Yang pertama K. K itu kan nilai konduktivitas termal. Nah, berarti nilai konduktivitas termal ini adalah salah satu yang sebanding dengan meningkatnya laju perpindahan kalor. Karena K, delta T dan A itu kan posisinya di atas ya. Sedangkan L posisinya di bawah. Jadi yang berbanding lurus atau yang sebanding itu berpengaruh terhadap peningkatan laju perpindahan kalor adalah K ya, konduktivitas termal, A luas penampang, delta T perbedaan suhu. Nah, jadi ketiga besaran itu akan meningkatkan laju perpindahan kalor. Sementara yang menghambat laju perpindahan kalor adalah L-nya. Jadi konduktivitas termal sebanding dengan laju perpindahan kalor. Luas penampang juga sebanding dengan laju perpindahan kalor. Perubahan suhu juga sebanding dengan perpindahan kalor ya gitu ya. Nah, yang tidak sebanding, yang berbanding terbalik, yang berlawanan arah adalah panjangnya. Jadi kalau kita lihat pernyataan pertama di soal, berbanding terbalik dengan perbedaan suhu. Enggak berbanding terbalik. Justru laju peningkatan perpindahan kalor itu berbanding lurus dengan delta T-nya. Bisa kita lihat posisi delta T itu berada sebagai pembilang gitu ya di atas. Jadi pernyataan yang pertama salah. Karena seharusnya berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara kedua ujungnya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, berbanding terbalik dengan luas penampang benda. Ini juga salah ya kan. Harusnya berbanding lurus dengan luas penampang benda juga. Kalau 1 dan 2 salah, otomatis 3 dan 4 betul dong. Karena di pilihan gandanya hanya 2 poin saja ya pilihannya. Nah, udah kalau kita sudah membahas pernyataan 1 dan 2, kita akan mengetahui jawabannya. Pasti pernyataan yang ketiga dan pernyataan yang keempat itu betul ya. Coba kita lihat ya. Pernyataan yang ketiga kan bergantung pada jenis bahan logam ya. Iya.
Jadi cepat dan tidaknya laju perpindahan kalor tergantung kepada jenis bahan logam. Kalau bahan logamnya berbeda ya laju perpindahannya juga akan berubah gitu ya. Jadi bahan logam itu kan ada yang cepat untuk dipanaskan, ada yang lama untuk dipanaskan. Sebenarnya kalau kita memanaskan tembaga itu mungkin akan lebih cepat ya dibanding dengan kita memanaskan baja misalkan. Nah, itu menunjukkan bahwa jenis bahan logam itu akan berpengaruh atau akan mempengaruhi terhadap peningkatan laju perpindahan kalor. Nah, berarti pernyataan yang ketiga bergantung pada jenis bahan logam itu betul ya. Pernyataan yang keempat kita lihat berbanding terbalik dengan panjang logam ya. Iya, ini udah jelas kelihatan dari rumusnya panjang logam itu panjang logam itu posisinya di bawah. Jadi kalau logamnya panjang ya, semakin panjang logam itu semakin menghambat terhadap peningkatan laju perpindahan kalor ya karena jauh lama kan gitu. Oke. Itu ya untuk soal yang pertama. Jadi pernyataan 1 dan 2 salah ya. Karena pernyataan 1 dan 2 itu seharusnya berbanding lurus, dua-duanya malah berbanding terbalik. Nah gitu ya. Kalau 1 dan 2 salah otomatis jawaban 3 dan 4 betul ya. Itu. Karena ya tinggal pernyataan 3 dan 4, 1 dan 2-nya salah sudah pasti 3 dan 4-nya betul karena di pilihan gandanya kan ada 2 poin pilihan. Gitu. Oke. Itu untuk soal yang pertama. Jadi jawabannya pernyataan yang benar adalah pernyataan 3 dan 4. Jadi jawabannya yang E. Nah itu kita ke soal yang kedua ya. Di soal ini ada sebuah gambar yang menghubungkan antara dua buah logam. Logam yang pertama yaitu logam A dan logam yang kedua yaitu logam B. Logam yang pertama itu memiliki suhu 50 derajat Celcius. Logam yang kedua, logam B, itu bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, logam ini disatukan seperti ini ya, seperti gambar ini. Kemudian di di pertanyaannya itu kan pertanyaannya begini, suhu pada sambungan kedua logam. Nah, jadi ketika disambungkan kedua logam yang berbeda suhu ini, pasti akan bercampur ya suhunya antara A dan B. Nah, suhu A itu 50 derajat, suhu B 0 derajat. Tentu saja kalor akan mengalir dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Nah, suhu yang 50 derajat memberikan kalor terhadap suhu yang 0 derajat. Suhu yang 0 derajat menerima kalor dari yang suhunya 50 derajat. Nah, antara kalor yang diberikan dengan kalor yang diterima itu sudah pasti sama ya. Makanya kita lihat di pembahasannya, QTA itu sama dengan QTB. Jadi A ini memberikan kalor terhadap B. Ya, supaya mudah dipahami ya, contohnya kalau kita misalkan memberi uang 5.000, otomatis yang menerima juga 5.000 kan gitu. Jadi makanya di sini Q per TA sama dengan Q per TB. Antara kalor yang diberikan oleh A itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh B. Nah gitu. Makanya langsung saja ya ke persamaannya. Jadi persamaan konduksi ya, karena ini bendanya logam ya, zat padat. Q per T-nya itu laju perpindahan kalornya adalah K kali A kali delta T per L gitu kan. Karena Q per TA ya semuanya A, jadi KA dikali AA dikali delta TA per LA gitu. Sama dengan yang B ya B semua, KB dikali AB dikali delta TB per LB kan gitu ya. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya ya. Yang diketahui disoalkan hanya jika konduktivitas termal logam A 4 kali konduktivitas logam B kan gitu kan. Berarti nilai KA-nya itu 4 kali KB gitu.
Jadi nanti Ka-nya diganti dengan 4Kb kan sama gitu kan. Jadi kita ke pembahasannya lagi. Ka-nya diganti 4Kb ya. Sehingga persamaannya menjadi 4Kb dalam kurung 50 min TA sama dengan KB dalam kurung TA min 0. Nah, AA per LA-nya kemana dan AB per LB-nya itu dicoret ya. Ya kenapa dicoret? Karena sama. Kan di soalnya dikatakan 2 batang logam yang sama ukurannya. Berarti AA per LA itu kan luasnya per panjangnya. Jadi luas dan panjangnya itu sama gitu berarti ya. Karena ukuran logam A dan ukuran logam B sama. Sehingga AA per LA di sebelah kiri sama dengan AB per LB di sebelah kanan sama dengan itu dicoret ya karena sama nilainya gitu. Jadi yang tersisa itu di persamaannya adalah KA dikali delta TA sama dengan KB dikali delta TB. Nah, gitu. KA-nya diganti dengan 4KB. Nah, delta TA-nya itu kan perubahan suhu A. Kalau perubahan suhu A kan turun, dia suhunya lebih tinggi, dicampurkan dengan suhu yang lebih rendah, otomatis dia akan memberikan kalor. Kalau memberi, berarti kan suhunya turun ya, jadi dari 50 derajat menjadi suhu campuran antara A dan B kan gitu. Berarti kan perubahan suhunya 50 min TA gitu kan. A-nya A kecil ya. Jadi 50 min TA. Kalau A besar itu benda A, kalau A kecil itu kan suhu campurannya. TA itu suhu campuran ya. Setelah dicampurkan antara A dan B. Nah, untuk suhu benda yang A itu kan turun. Jadi 50 min suhu campuran. Jadi 50 min TA. Jadi isi delta TA itu adalah 50 min TA. Untuk yang B, suhunya kan naik. Kalau suhunya naik, berarti suhu campurannya dikurangi suhu sebelumnya, gitu kan. Jadi TA min 0, gitu. Kalau turun kan suhu sebelum dikurangi suhu campuran. Kalau naik, suhu campuran dikurangi suhu sebelum, nah gitu kan. Suhu yang lebih tinggi duluan dikurangi suhu yang lebih rendah gitu. Jadi 4KB dikali delta A. Nah, delta A-nya adalah 50 min TA gitu. Sama dengan KB delta TB. Nah, delta TB-nya diganti dengan TA min 0 gitu kan. Suhu campuran dikurangi suhu sebelumnya gitu. Nah, 4KB sama dengan 50 min TA sama dengan KB TA min 0. Selanjutnya yang sama dicoret lagi. KB-nya dicoret dengan KB karena sama ya. Sehingga sisanya 4 dalam kurung 50 min TA sama dengan TA min 0 gitu. 4 kali 50 200 kan. Dikurangi 4 kali TA, jadi 200 min 4 TA. Sama dengan TA min 0, ya TA itu. Jadi 200 min 4 TA sama dengan TA. Nah, terus disatuin antara yang ada TA-nya gitu. Jadi min 4 TA pindah ke kanan jadi plus 4 TA. Itu kan. Jadi TA plus 4 TA jadinya 5 TA sama dengan 200. Jadi 5 TA sama dengan 200, berarti TA-nya 200 per 5, ya. Hasilnya 40. Jadi suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Nah, gitu. Nah, jadi yang A itu suhunya lebih, konduktivitas termalnya kan lebih tinggi, ya. Suhu A itu 4 kali konduktivitas termal logam B. Makanya campurannya itu lebih mendekati suhu yang A gitu. Jadi yang 50 derajat Celcius ini konduktivitas termalnya lebih kuat daripada yang B. Tapi kalau konduktivitas termalnya sama,
Nanti kalau dicampurin itu suhunya ada di tengah-tengah. Antara 50 dengan 0 kan tengah-tengahnya 25 kan gitu ya. Nah, kalau ukurannya sama, konduktivitas termalnya sama, pasti suhunya di tengah-tengah kalau dicampurin. Nah, karena ini konduktivitas termal logam A 4 kali konduktivitas termal logam B, otomatis konduktivitas termal benda A itu lebih kuat. Nah, sehingga perubahan suhunya pun tidak terlalu turun untuk logam A. Nah, untuk logam yang B itu perubahan suhunya drastis dari 0 derajat menjadi 40 derajat. Logam A hanya turun 10 derajat ya. Nah, dan tadinya 50 menjadi 40 derajat Celcius. Jadi kedua logam ini setelah disatuin, dicampurkan, maka di tengah-tengahnya itu suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah 40 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B ya. Gitu. Nah, itu untuk soal yang kedua. Baik, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini dia soalnya ya, sudah ada langsung dengan jawabannya di sini. Pada fluida mempunyai koefisien konveksi termal 0,01. Jadi nilai H-nya 0,01 ya. Ini soal konveksi ya. Nah, kemudian nilai luas penampangnya 10 cm kuadrat. Nah, nanti dijadikan meter kuadrat. 10 cm kuadrat adalah 10 pangkat min 3 meter kuadrat ya. Nah, kemudian perbedaan suhunya adalah dari 100 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Ya, berarti kan perbedaannya 50 ya. Jadi 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jadi delta T-nya atau perbedaan suhunya 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah lihat di soalnya, maka berapa besar kalor yang dirambatkan? Nah, berarti soal ini menanyakan kalor perambatan untuk konveksi ya. Jadi nilai H-nya, H besarnya ya. Jadi ada H besar, ada H kecil ya. Kalau H besar itu nilai rambatannya ya. Laju perambatan kalornya. Kalau H kecil itu koefisien konveksinya. Nah, gitu ya. Jadi kita langsung saja ke persamaan laju perambatan kalor untuk konveksi, yaitu H sama dengan H kecil kali A kali delta T. Ya udah, ini tinggal dikalikan saja semuanya ya. Jadi H sama dengan H kecilnya, koefisien konveksinya 0,01, kemudian luas penampangnya 10 pangkat min 3 ya. Kemudian perbedaan suhunya 50 derajat Celcius. Udah tinggal dikalikan saja ya. 0,01 dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu kan sebetulnya 0,01 itu 10 pangkat min 2 dikali dengan 10 pangkat min 3. Berarti kan 10 pangkat min 5 dikali 50. Jadi hasilnya 50 kali 10 pangkat min 5. Cuma 50 nolnya dihilangkan, sehingga 10 pangkat min 5 berubah menjadi naik pangkatnya 10 pangkat min 4. Nah, gitu ya. Jadi ya, pangkatnya naik. Kalau minus itu kan makin sedikit, itu artinya naik. Jadi yang tadinya 50 kali 10 pangkat min 5 hasilnya menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 kalori per sekon. Itu ya. Itu jawabannya. Sudah ada langsung di sana jawabannya. Ini soal yang cukup sederhana ya, karena diketahuinya sudah lengkap, langsung dimasukkan ke persamaan laju perambatan kalornya. Dan hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kalori per sekon. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini dia soalnya, sudah langsung ada jawabannya juga di sana, ada pembahasannya ya. Ini soal pilihan ganda. Kita baca aja. Perbandingan jumlah energi. Nah, berarti perbandingan jumlah energi ya. Jadi membandingkan antara energi pada keadaan 1 dan energi pada keadaan 2.
Perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap detik, kiper T ini ya, oleh benda hitam pada temperatur 300 derajat Kelvin dan 900 derajat Kelvin gitu ya. Jadi jumlah energi yang dipancarkan ketika 300 derajat Kelvin berapa dan ketika 900 derajat Kelvin berapa. Dan saja kalau kita lihat dari rumusnya ya, ini kan soal radiasi. Jadi kita memakai persamaan radiasi nanti ya. Persamaannya kan sudah kita ketahui bersama di pembahasan sebelumnya ya. Untuk radiasi itu jumlah energi yang dipancarkannya adalah E kali TO kali A kali T pangkat 4. Nah, kalau keadaannya berbeda, ada dua buah keadaan, berarti keadaan pertama dibandingkan dengan keadaan yang kedua. Nah, pertanyaannya kan perbandingan jumlah energi yang dipancarkan oleh benda hitam dengan temperatur 300 derajat Kelvin dan 900 derajat Kelvin. Jadi perbandingan energi yang dipancarkan oleh benda hitam yang memiliki suhu 300 derajat Kelvin dan yang memiliki suhu 900 derajat Kelvin. Ini ya tinggal dibandingkan saja ya. Persamaan atau rumus yang ketika 300 Kelvin dan yang ketika 900 Kelvin. Ya perbedaannya hanya di suhunya saja ya. Yang lainnya sama. Jadi kalau dibandingkan E to A T pangkat 4 per E to A T pangkat 4 juga gitu kan. Dia hanya suhunya saja yang berbeda. Jadi T1 berbanding T2 pangkat 4 itu yang bedanya kan antara T1 dan T2. Yang lainnya kan sama sudah tercoret E kali TO kali A-nya tercoret bagian. Itu karena sama ya. Jadi kalau W1 per W2 perbandingannya adalah W1 per W2 sama dengan E kali TO kali A kali T1 pangkat 4 gitu, per E kali TO kali A kali T2 pangkat 4. Jadi yang bedanya kan T1 dan T2. E dan TO dan A-nya itu tercoret. Ya sudah tinggal dimasukkan saja ya. Tele-tele ini. T1-nya berapa dan T2-nya berapa. Jadi perbandingan antara T1 dan T2 kemudian dipangkatkan 4. T1-nya 300 derajat Kelvin, T2-nya 900 derajat Kelvin. Jadi 300 per 900 ya. Ini disederhanakan ya 1/3 kan gitu. Jadi 1 pangkat 4 ya 1. 3 pangkat 4 81. Jadi perbandingan antara energi yang pertama dengan energi yang kedua adalah 1 berbanding 81. Jadi soal ini jawabannya yang D ya, 1 berbanding 81. Oke, itu ya soal untuk perpindahan kalor secara radiasi. Jadi sudah semua contohnya ya. Tadi perpindahan kalor secara konduksi itu ada 2 contoh soalnya ya. Kemudian untuk konveksi ada 1 dan ini yang terakhir barusan adalah contoh soal untuk perpindahan kalor secara radiasi. Nah, mudah-mudahan pembahasan soal ini bisa membantu memahamkan kita dengan materi perpindahan kalor ini ya. Kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada yang kurang setuju, boleh langsung kalian japri ke Bapak ya, atau kalian komen di bawah video ini sebagai bahan pembelajaran untuk menjadikan satu diskusi yang positif, sehingga dari kesalahan-kesalahan yang ada kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi ya, menjadi lebih presisi lagi dalam pemahaman tentang materi ini. Oke, itu dulu ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Kalian dimudahkan dalam memahami semuanya dan dimudahkan juga dalam segala urusannya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.